Sekarang kita akan membahas latihan soal pas Gasal kelas 12. Pembahasan nomor 1, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x min 2. Maka f aksen x adalah, sini berarti langsung kita turunkan. Turunan dari 2x pangkat 3 berarti di sini 3 kali 2 6, x pangkatnya tinggal 2 kali 3 6, pangkatnya dikurangi 1 plus x turunannya adalah 1, berarti ini plus 1. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Kemudian soal nomor 2, jika fx sama dengan 2x pangkat 2 min 4x plus 1 dan f aksen x adalah turunan dari fx, maka f aksen 2 adalah, jadi bedanya soal nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 2 setelah dicari turunannya, maka kita harus mensubstitusikan angka 2 ke f aksen x. Jadi pertama kita cari f aksen x nya dulu. 2 kali 2 4, x pangkatnya kita kurangi 1 tinggal 1, min 4x turunannya min 4. Angka 1 nya turunannya adalah 0 atau hilang. Kemudian kita cari f aksen 2. F aksen 2 berarti kita substitusikan x ke f aksen x digantikan dengan angka 2. Kemudian kita hitung 4 kali 2 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Jadi hasil dari f aksen 2 adalah 4. Kemudian nomor 3, diketahui fx sama dengan x pangkat 2 plus 3 dikalikan dengan 2x plus 2. Maka f aksen x adalah, di sini kalian boleh menggunakan turunan U kali V atau boleh kita urai dulu menggunakan sifat distributif untuk membuat soalnya menjadi masing-masing suku. Kemudian kita turunkan. Nah, maka soal kita rubah dulu. Berarti di sini x kuadrat kali dengan 2x menjadi 2x pangkat 3. X kuadrat dikalikan dengan 2 berarti 2x kuadrat, kemudian 3 kali dengan 2x menjadi 6x, 3 kali 2 sama dengan plus 6. Kemudian setelah itu kalian turunkan, karena di sini tidak ada yang memiliki pangkat sama, maka soal tidak usah disederhanakan lagi, langsung kita turunkan. 3 kali 2 6, x pangkatnya dikurangi 1 tinggal 2, 2 kali 2 4, x pangkatnya dikurangi 1 tinggal 1 plus 6x menjadi plus 6. Turunan dari 6 adalah 0. Yang selanjutnya, diketahui fx sama dengan x pangkat 2 plus 2 pangkatkan 5. Maka di sini berapa hasil dari f aksen x-nya? Di sini adalah bentuk soal yang berbentuk U pangkat N. Maka kalau ditanya turunannya, menggunakan rumus N dikali U pangkat N min 1 dikali dengan U aksen. Karena di sini tidak sekedar satu suku, karena dia menggunakan fungsi lain yaitu fungsi U. Jadi X pangkat 2 plus 2 di sini adalah U-nya. Oleh karena itu turunannya adalah N berarti 5. Kita tuliskan soalnya, x pangkat 2 plus 2, n min 1 berarti 5 dikurangi 1 tinggal 4. Kemudian kita cari turunan yang ada di dalam. X pangkat 2 plus 2 itu turunannya adalah 2x. Sehingga 5 dengan 2x kita kalikan menjadi 10x, x kuadrat plus 2 pangkat 4. Nah, dari sini sudah terakhir hasilnya seperti ini, tidak bisa dikalikan lagi. Soal nomor 5, turunan pertama dari fx sama dengan min 2x plus 5 per 2x plus 1 dengan syarat x tidak boleh sama dengan min setengah. Dari soal ini kita gunakan rumus jika soal berbentuk ax plus b per cx plus d, maka f aksen x nya adalah ad min bc per cx plus d dikuadratkan. Jadi di sini a itu adalah negatif 2, b adalah 5, ini b, kemudian 2 ini adalah c, dan ini adalah d. Kita substitusikan ke rumus, a berarti negatif 2 kali d nya 1 min bc, b nya 5, c nya 2 per
Cx plus D dikuadratkan ini dengan kata lain adalah yang bawah kita tulis lagi, kemudian dikasih pangkat 2. Kemudian kita kalikan min 2 kali 1 min 2, min 5 kali 2 10, 2x plus 1 dikuadratkan. Hasil terakhirnya berarti min 12, 2x plus 1 dikuadratkan. Ini adalah hasil terakhir dari turunan fungsi min 2x plus 5 per 2x plus 1. Kemudian nomor 6, fungsi fx x kuadrat min 8x plus 7 akan mencapai stasioner di titik berapa? Nah, kita perlu tahu stasioner syaratnya adalah turunannya sama dengan 0. Jadi kita cari turunannya. Turunan dari x kuadrat yaitu 2x, turunan dari min 8x adalah min 8 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan positif 8, x sama dengan 4. Jadi karena pertanyaannya hanya di titik berapa, berarti kita tidak perlu mencari nilai y-nya. Hanya kita jawab dengan titiknya yaitu x sama dengan 4. Kemudian nomor 7, titik stasioner dari fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat plus 12x plus 3 adalah sama dengan syarat nomor 6. Kalau ditanya stasioner berarti turunannya harus sama dengan 0. Jadi kita turunkan min 2 kali 2 min 4x plus 12x turunannya adalah 12 sama dengan 0. Min 4x sama dengan min 12, maka x negatifnya ini hilang semua, sama dengan 12 bagi 4, x-nya sama dengan 3. Karena pertanyaannya adalah titik itu adalah koordinat, sehingga kita harus mencari pasangan x dan y-nya berapa. Untuk memperoleh y itu adalah sama dengan fx, jadi fx dengan y itu sama. Maka kita substitusikan x yang kita peroleh dari penurunan atau f aksen x dari fungsi stasioner kita masukkan ke soal. Jadi jawabannya menjadi min 2, x nya tadi 3, kita kuadratkan 12 kali 3, negatif 2 kali 9, 12 dikali 3 berarti 36 ditambah 3. Min 2 kali 9 itu min 18 plus 36 plus 3. 36 dikurangi 18 berarti sisa 18 ditambah 3 hasilnya adalah 21. Jadi titiknya di sini merupakan pasangan dari x dan y yaitu 3,21. Kemudian nomor 8, interval fungsi turun dari y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 adalah syarat dari fungsi turun yaitu turunannya atau f aksen x nya harus kurang dari 0 atau negatif. Maka dari sini kita turunkan, kita cari f aksen x nya, karena di sini tidak ada fx, maka yang kita turunkan adalah y nya, karena tadi y dengan f aksen x itu sama. Kemudian turunan dari y aksen adalah 2x min 6x turunannya min 6 harus kurang dari 0. Berarti 2x kurang dari 6, x kurang dari 3. Nah, di sini interval dari fungsi turunnya adalah x kurang dari 3. Kemudian nomor 9, interval fungsi naik dari fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2 adalah syarat dari interval fungsi naik yaitu turunannya atau f aksen x nya harus lebih dari 0 atau positif. Nah, di sini kita cari turunannya dulu. Turunan x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat, turunan dari min 6x kuadrat min 12x plus 9x turunannya adalah 9. Di sini harus lebih dari 0. Nah, dari sini kita sederhanakan, kita bagi dengan 3 semua hasilnya, karena nanti kita akan memfaktorkan atau mencari solusi dari persamaan kuadrat tersebut. Jadinya x kuadrat dibagi 3 menjadi 4x plus 3. Nah, kita faktorkan angka berapa yang jika dikalikan hasilnya 3 dan dijumlahkan hasilnya 4, tentunya adalah angka 3 dan 1.
Karena mintanya E kuadrat dan dikalikan positif serta penjumlahannya negatif, berarti keduanya adalah negatif. Oleh karena itu, sekarang kita faktorkan X min 1-nya sama dengan 0 atau X min 3-nya sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Karena di sini diperoleh 2 penyelesaian, maka kita harus menggambar di garis bilangan, yaitu angka 1 dan angka 3. Garis bilangan terbagi menjadi 3 wilayah, wilayah pertama, kedua, dan ketiga. Oleh karena itu kita harus cek tanda dulu. Kita ambil sembarang X, misalnya X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke F aksen X. Jadi di sini 3x kuadrat min 12x plus 9. Kita gantikan X-nya dengan 0, ini 0 semua, maka hasilnya adalah 9. Nah, 9 ini ternyata adalah positif, sehingga garis bilangan yang mengandung angka 0 kita beri tanda positif, garis bilangan setelahnya kita beri tanda berlawanan, berarti positif bertetangga dengan negatif, kemudian positif. Karena soal nomor 9 ini menghendaki fungsi naik, berarti yang kita gunakan adalah garis bilangan atau wilayah yang bertanda positif. Jadi 3 ke kanan dan 1 ke kiri. Nah, dalam bentuk interval kita harus menuliskan himpunan penyelesaiannya. Intervalnya yaitu X di mana X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Ini adalah interval dari penyelesaian soal interval fungsi naik tersebut. Kemudian nomor 10, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan tinggi peluru pada H meter setelah T detik. Dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 20 plus 24T min 3T kuadrat. Tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah, sebagai ilustrasi, peluru itu ditembakkan berarti akan membentuk sebuah lengkungan. Ini pelurunya. Karena setiap benda yang ditembakkan ke atas itu terpengaruh oleh gravitasi, maka dia setelah sampai pada titik kesetimbangan dia pasti akan turun. Nah, dengan asumsi tersebut maka akan terjadi sebuah capaian tinggi maksimum dari peluru tersebut. Nah, dari sini sama dengan konsep stasioner sebenarnya. Jadi syarat dari stasioner turunannya harus kita sama dengan 0. Titik tinggi maksimum tersebut terjadi pada saat titik stasioner, di saat dia tidak naik dan dia tidak turun. Maka karena variabel dari persamaannya adalah HT, berarti kita harus mencari H aksen T. Turunan dari 20 hilang, kemudian turunan dari 24T adalah 24. Turunan dari min 3T kuadrat yaitu 2 kali 3 adalah 6. Kemudian T kita sama dengan K0, berarti min 6T sama dengan 24 negatif, negatifnya kita hilangkan, T-nya diperoleh adalah 4. T tadi menjelaskan mengenai waktu, padahal pertanyaannya adalah tinggi maksimum. Nah, jadi kita masukkan waktu sama dengan 4 ini ke H4. 20 plus 24 kali 4 min 3T kuadrat. Kita gunakan persamaan awal dari soal. T-nya kita ganti 4, harus dikuadratkan. 20, 24 kali 4 berarti 80 ditambah 16, 96. 3 kali 16. 20 tambah 96 berarti 116. Dikurangi 30 dengan 18 berarti 48. 116 dikurangi 48 diperoleh berapa? 116 dikurangi 48. 16 dikurangi 8 berarti 8, 10 dikurangi 4, 6. Jadi 68 meter. Demikian pembahasan soal kisi-kisi pas 1 sampai dengan 10.